Fathul Mu'in baris ke-14 dari atas halaman 4. Dikontrol Rifai nu acan gaduh kitab Fathul Mu'in, dikontrol bapak-bapak, ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musaddifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid daraini amin ila an qala wa syurutuhu jeung ari sapirang-pirang syarat sahna wudu ayil wudu'i tegasna wudu kasyurutil ghusli secara sapirang-pirang syaratna adus khamsatun eta lima ahaduha ari salasa hiji tinu lima ma'un mutlaqun eta cai mutlak eta cai anu mutlak fala yarfa'u maka teu bisa ngaleungitkeun al hadasa kana hadas wala yuzilu yang teu bisa ngaleungitkeun an najisa kana najis wala yuhassilu yang teu bisa ngahasilkeun sairat taharati kana sakakarina susuci walau jeung sanajan ayana eta taharah masnunatan eta anu disunnatkeun naon illal ma'ul mutlaqu angin cai anu mutlak wa huwa jeung ari eta cai mutlak teh ma eta perkara yaqa'u anu tumiba alaihi kana eta emma naon ismul ma'i ngaran cai bila qaidin kalawan teu aya kaed
sanajan rembes eta cai min bukharil ma'i tina saabna cai at-tahuri anu suci tur nyucikeun al-mughla anu digolakeun awistahlaka atawa hancur fihi dina eta cai naon al-khalitu anu campur au qaidin atawa kalawan aya kaen bimuwafaqatil waqi'i ku nyaluyuan kana kaayaanana kama il bahri sacara cai laut bi khilafi ma halna beda jeung perkara la yuzkaru anu teu ditutur eta perkara illa muqayyadan angin kalawan dikaidan angin halna dikaidan kama ilwardi secara cai mawar wallahu alam bissawab wa ilal marji wal ma'ab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sedikit yang bisa diambil dari penjelasan Al-Qur'anul Karim di dalam surat Az-Zumar ayat 22. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang orang-orang yang ada pada kesesatan. Allah berfirman, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka bahwa kecelakaan, siksaan, tangguhkeun ibu-ibu tangarobrol. Maka bahwa siksaan untuk siapa? Lil qasiyati qulubuhum, adalah untuk orang yang keras hatinya. Keras hatinya, keras kayak batu, teras hatena. Min dzikrillah, dari mengingat kepada Allah, yakni dari menerima
perintah-perintah Al-Quran. Ini orang diperintahkan oleh Al-Quran, dia masa bodoh, nggak masuk itu nasihat Quran kepada hatinya. Ancaman Quran seakan-akan tidak ada artinya karena kekerasan hatinya. Ya, ini koreksi diri. Kita tidak menuduh orang itu dia itu keras hatinya, tidak menuduh, tapi kita harus koreksi diri. Apakah kita termasuk orang yang keras hati atau termasuk orang yang lembut hati kita? Karena ada ancaman langsung dari Allah. Ini ancaman dari Allah, bukan ancaman kosong. Ini ancaman langsung dari siapa? Allah. Ancaman yang mengancam langsung Allah. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celaka, binasa, azab, siksaan bagi orang yang hatinya keras dari mengingat kepada Allah. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apa penyebab hati itu keras? Dijawab oleh ulama, fasyahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatani qaswatal qulubi. Dalam kitab Zubad diterangkan, ya, oleh ulama dijelaskan penyebab terjadinya keras hati ini. Nanti ada tanda orang yang keras hatinya. Mudah-mudahan hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang-orang yang keras hatinya. Fasyahwatun nafsi, maka bahwa mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan hawa nafsu kita ikuti aja. Ingin maksiat kita ikuti, ingin durhaka kita ikuti. Pokoknya segala keinginan hawa nafsu kita ikuti. Nah, ini penyebab kerasnya hati. Hati kita menjadi keras, jadi teas hati. Ya. Penyebab yang pertama, hati keras itu adalah mengikuti hawa nafsu. Artinya dia tidak ada perjuangan untuk memerangi hawa nafsu. Nafsu ingin maksiat, dia ikuti. Nafsu tidak mau taat, dia ikuti. Nafsu tidak mau ingin ibadah, dia ikuti. Selalu mengikuti keinginan hawa nafsu. Itu menjadi penyebab kerasnya hati. Selagi orang mengikuti dia hawa nafsunya, tidak mau memerangi hawa nafsunya, bahkan semakin keras hatinya. Semakin dia melawan hawa nafsunya, memerangi hawa nafsunya, semakin lembut hatinya. Sedangkan orang yang keras hati, Allah ancam, fawailun lil qasiyati qulubuhum. Celaka orang-orang yang hatinya keras. Ya orang tegas atau lembut, itu mah kari kontrol masing-masing. Yang tahu diri kita itu ya kita, orang lain enggak ada. Atau kantos PRW nu cilaka teh jelema nu teu as hate. Ceuk Allah, dawuh Allah, jelema nu teu as hate cilaka. Cilaka jeung saha? Sarawur Gusti. Kira-kira lamun ceuk Allah cilaka pasti atau moal pasti? Pasti cilaka. Sabab nu ngadawukeun saha? Allah, Quran nu ngadawukeun. Firman Allah yang mengatakan fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celaka, binasa, siksaan bagi orang yang keras hati-hati mereka. Penyebab kerasnya hati adalah mengikuti hawa nafsu. Mengikuti. Jadi ieu kahayang nafsu teh lain kudu digugu, tapi kudu dilawan. Harus diperangi. Ketika nafsu kita tidak mau melaksanakan perintah Allah, perangi, lawan, bukan diikuti.
Ketika hawa nafsu kita ingin bermaksiat, lawan, ya, perangi, bukan diikuti. Kehartas. Yang pertama, penyebab utama hati keras itu adalah mengikuti hawa nafsu. Dan memang enak mengikuti hawa nafsu itu, memang enak sesuai dengan keinginan. Enak awalnya, tapi pahit akhirnya. Gak enak akhirnya. Orang kalau hidupnya hanya mengikuti hawa nafsu, gak beda dengan binatang. Gak beda dengan binatang. Artinya semakin hina. Orang yang mengikuti hawa nafsu itu akan mendapatkan kehinaan di dunianya sebelum dia mendapatkan kehinaan kelak di akhir. Tidak ada nilai kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang yang hanya mengikuti hawa nafsu. Maka kita harus berjuang terus sampai kapan? Sampai mati kita harus berjuang memerangi hawa nafsu itu. Sampai kita mati kita harus berjuang melawan hawa nafsu. Ya. Jangan berhenti mujahadatun nafsi. Ketika kita mujahadatun nafsi, maka di situ akan terjadi apa? Hati kita lembut, gampang untuk diarahkan, gampang untuk menerima saran, nasihat dari orang. Itu kan masya Allah tabarakallah. Ibaratnya gampang diomehan gitu. Orang boga HP gampang diomehan atau kemarin kelakuan hese diomehan. Aduh, boga HP ya palbe, nah hese diomehan ya. Geus ka servis ka anu teu cager keneh servis ka anu cager. Amekeun. Eta kumaha teh urang. Ya, kudu diome, kudu di servis, ya servis. Tah nyervis hate teh kumaha? Merangan hawa nafsu. Di mana urang merangan hawa nafsu keur nyervis hate. Keur ngomean hate. Keur supaya hate teh lembut, agar supaya hati kita lembut. Kita artinya menerima terhadap saran-saran dari Allah, dari Al-Qur'an. Akhirnya kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an, menerima apa yang disarankan oleh Al-Qur'an, menjadi lembut hidupnya, masya Allah, bermanfaat. Hidupnya bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain. Ketika hati itu lembut. Tapi ketika hati itu keras, naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah min dzalik. Sulit untuk menerima nasihat dari orang lain. Jangankan dari Quran, Allah saja yang menasihati tidak dapat masuk ke dalam hatinya. Sulit untuk terpengaruh hatinya dengan janji-janji dari Allah. Sulit untuk terpengaruh hatinya dari janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala dan ancaman-ancaman Allah Subhanahu. Ketika mendengar ancaman, hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak dapat masuk ke dalam hati. Ketika adanya janji dari Allah, hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak dapat masuk ke dalam hati. Apa penyebabnya ini? Karena itu hatinya keras. Kenapa hati itu keras? Karena hidupnya hanya mengikuti hawa nafsu. Maka kalau ingin kita janji-janji Allah teresap ke dalam hati kita, ancaman Allah teresap kepada hati kita, maka solusinya kita harus melawan hawa nafsu. Nanti masuk ke dalam hati. Ketika janji-janji Allah masuk ke dalam hati kita akan lapang ketika ingat kepada janji Allah. Akan adanya ketentraman, adanya ketenangan hati. Di dalam hati kita tenang. Kenapa? Karena ada janji Allah yang sudah meresap ke dalam hati kita. Ketika ancaman Allah masuk ke dalam hati kita, kita akan takut dari melaksanakan maksiat kepada Allah. Untuk berbuat maksiat kita takut. Kenapa? Karena sudah masuk ini ancaman, teresap ancaman Allah ke dalam hati kita. Bujang-bujang ku siksaan Allah seunu neraka, ku corona gak sieun. Ujung-ujung ku corona, ku naon? Ku leungit malaria ge geus sieun. Komo ku siksaan Allah.
Bagaimana ancaman Allah? Satu tetes. Andai kata satu lubang jarum dibukakan oleh Allah ke dunia ini dari neraka, ini semua hancur manusia. Tidak ada yang hidup ini manusia, karena sangat panasnya itu api neraka. Kalau satu lubang jarum dibukakan oleh Allah dari neraka ke dunia ini, maka tidak akan ada yang hidup di dunia ini, karena amat panasnya itu neraka. Eta kalek yang jarum. Ketika dia mendengar ancaman Allah, dia takut kepada Allah, takut dan bermaksiat kepada Allah. Dia akan berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan. Ini karena sudah meresap ancaman Allah ke dalam hatinya. Tak akan bisa meresap itu ancaman, itu janji Allah kepada hatinya kalau hatinya masih keras, sulit. Maka bagaimana solusinya? Solusinya kita berusaha memerangi hawa nafsu. Contoh kita ngaji pagi, ya Allah berat. Ini pergi jangan, kan berat lah. Ini itulah. Nah, ketika kita melawan hawa nafsu, semakin hati ini semakin lembut. Nanti akan teresap janji-janji dari Allah dan ancaman-ancaman dari Allah ke dalam hati kita. Ketika hati ini dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah, Masya Allah, luar biasa. Ketika kita baca Quran itu beda baca. Setelah kita baca Quran pun beda kelakuan kita. Kenapa? Sudah masuk ke dalam hati. Jadi yang bermasalah belum masuk ke dalam hati. Nah, kita terus berusaha. Mungkin hari ini tidak masuk ke dalam hati kita, mungkin hari besok, hari lusa masuk ini nasihat kepada hati kita. Maka kita harus terus. Jangan sampai berhenti. Kurma tuas, kai teh, tuluy nakona saminggu sakali. Nakona saminggu, ai kaina tuas pisan. Nakona lalauna nanti. Turek anu kira-kira ngancem wah. Oh, atuh. Kain lama tuas berarti nakona ge paluna kudu bener-bener kudu serius kudu tarik. Tuluy pakuna ge kudu anu mencos. Ya bakar maaf itu hatena tuas. Komo deui nya gitu. Tuluy we gaji ge aing mah kumaha atuh. Kumaha rek asup eta nasihat kana ilmu. Nasihat Allah kana hate urang. Lamun urang teu berjuang nu bener nya, tah di dieu urang sadananya alhamdulillah. Nah, ini memerangi hawa nafsu itu penyebab daripada hati kita akan menjadi hati yang lunak, ya, hati yang akan mudah untuk menerima nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan terarahkan. Ketika kalau hati sudah baik, itu sudah luar biasa. Maka seluruh anggota badan kita menjadi baik, tutur katanya baik, akhlaknya baik, ucapannya baik, segala tingkah lakunya menjadi baik. Kenapa? Karena baiknya hati. Yang kedua, penyebab daripada kerasnya hati kita adalah wadzunubi, dosa-dosa yang kita lakukan. Doraka kade tong dianggap sapele, ada dosa leutik, tetapi tetap aya pangaruhna. Sanajan dosa leutik, meskipun dosa kecil, ada pengaruh ke dalam hati kita. Apa pengaruhnya? Hati kita menjadi keras, hese. Naudzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan semua dilembutkan hatinya oleh Allah. Semua muslimin dilembutkan hatinya oleh Allah. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu mengatakan di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, cetakan Darul Hawi halaman 49, wa iyyaka wal qaswah. Hati-hati kamu mempunyai hati yang keras. Jaga diri kamu jangan sampai punya hati yang keras. Ini hati yang keras, ya, sehingga sulit untuk menerima arahan-arahan dari Al-Quran. Dia abaikan, padahal ancaman dari Allah ini, padahal janji dari Allah. Dia tidak peduli dengan janji dari Allah. Dia tidak peduli dengan ancaman Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa hiya ghiladul qalbi wa jumuduh, kerasnya hati dan bekunya hati, hatta la yata'athara bil mau'izah, sehingga hati tersebut tidak menerima, tidak ada pengaruh, tidak mendapatkan pengaruh dengan adanya nasihat.
Si eta mah geus ngaji, memeh ngaji, kangen ya, teu kalakuan teu barobah. Kalau kita sudah ngaji sama sebelum ngaji kelakuan kita belum berubah, itu tanda apa? Belum masuk tuh nasihat kepada hati kita. Can asup kana hate teh. Kunaon can asup kana hate? Iman ngomongna deui, lain tina hate. Nah gitu. Wah iman ngadengikeunna sarua deui. Jadi imma jeung imma we nya. Iman ngomongna, wa iman ngadangukeun. Nah, maka kita semua koreksi diri. Yang berbicaranya harus ikhlas, menyampaikannya karena Allah itu beda. Ketika menyampaikan kita nasihat dari hati karena Allah, itu akan diterima oleh hati juga. Ketika kita menyampaikannya hanya dari lidah, hatinya tidak ada keikhlasan di dalam hatinya, di dalam menyampaikannya, maka hanya sampai telinga saja, tidak bisa masuk ke dalam hati. Maka koreksi ke atas. Nah, insyaallah besok diteruskan kembali penjelasan tentang kerasnya hati. Jadi keras, orang yang keras hati itu sulit untuk menerima nasihat. Sulit. Jadi dia berkeras kepala. Bagaimana dia? Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillah min dzalik ya. Dia akan mempertahankan keinginan juga, bukan keinginan yang diperintahkan oleh Allah. Keinginan dia yang sesuai dengan hawa nafsu, dia akan pertahankan, bukan keinginan perintah Allah yang dia pertahankan. Ini karena kerasnya hati. Jadi penyebab keras hati yang pertama apa? Mengikuti hawa nafsu. Yang kedua apa? Perbuatan dosa. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita dijadikan hati yang lunak, hati yang bisa mendapatkan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, yang menerima nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, hati yang dibersihkan dari segala penyakit hati. Hati yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilal marji' wal ma'ab. Kepada jamaah hapunten teu dugi ka jam 8. Insyaallah moal protes. Ya, insyaallah moal Buya kunaon teh jam 8. Insyaallah moal protes. Ya. Ibu-ibu protes teu? Henteu insyaallah ya. Henteu. Ngabubungah we ya. Kali-kali ngabubungah ya. Kebesaran Buya teh bade ka Purwakarta, aya nu bade nikah, ayeuna jam 10 nya. Pidoana ti sadayana sing salamet, barokah, tiasa lancar, tiasa mulih di tempatna. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilail marji wal ma'ab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana ladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qudri unsa wa dzakar ma'a ahlil qudri unsa wa dzakar rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhillat ya ulama nuhdha bil khairi wa nunfa kulla syarabbana aslih lana kulla syun wa aqir rabir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an tati narusurul manun waghfiris dur'an ta akraman satar akraman satar wa salatullah hitashal mustafa man ilal haqqi fa bi kitabin fihi lin nasi shifa ali
syurafa wa ala sahbil masabihil urar wa ala sahbil il-ghurar. Ya Allah, manfaatkan ilmu kami, berilah kami ilmu yang berguna, jadikan kami orang yang mengerti agama Islam, pegangan semua beserta keluarga handai tolan, tetangga laki perempuan, berilah kami taufik kekuatan mendapat ridha, dan berilah kami rezeki yang halal, teman bertakwa, penuh pengertian, diberikan semua kebaikan, dijauhkan segala kejahatan. Ya Allah, beri kami kedamaian, hati penuh dengan kegembiraan, hutang-hutang Kau bayarkan sebelum ajal datang menjelang, dosa-dosa kami Engkau ampunkan, hanyalah Engkau pemberi ampunan. Salawat dan salam Engkau limpahkan pada Nabi pengajak kebenaran, pembawa kitab, jiwa raga manusia sekalian, serta keluarganya yang mulia, sahabat lampu. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak, wa hasbunallahu ni'mal wakil, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kanggo netepan duha di imamanku Mang Ajak. Ya Nabi